Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahril Afif Hidayat. Perkenalkan, nama saya Nadilah Dwi Akmarina. Aku Nur Rahma Prawatia dari Program Studi Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. dan di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal yang seru banget dan relate banget dengan kondisi sekarang, yaitu ekonomi pasca pandemi COVID-19, siapa yang bertanggung jawab? Kalau gitu kita langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara luar biasa. Nah, tahun lalu seluruh dunia ini menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas yang sangat ketat. Nah, jadi permasalahan ekonomi di saat pandemi itu apa saja sih? Nah, jadi yang pertama yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Nah, dengan adanya PPKM yang terus berlanjut dan adanya aturan pengetatan dapat menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Nah, lalu yang kedua yaitu menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Nah, ketidakpastian akibat pandemi ini mengakibatkan masyarakat maupun pengusaha itu ragu untuk memulai investasi. Nah, keraguan investasi ini mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu melemahnya ekonomi daerah dan nasional. Nah, penurunan penerimaan pajak, lalu perlambatan pertumbuhan ekonomi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di saat pandemi COVID-19 ini. Lalu yang keempat yaitu perdagangan internasional yang mengalami kemerosotan karena semua negara itu melakukan pembatasan. Guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah telah menyiapkan PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. PEN juga sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun 2021. Bahkan anggarannya sebesar 455,62 triliun dianggarkan untuk PEN tahun 2022. Anggaran ini dialokasikan untuk penanganan pandemi bidang kesehatan, perlindungan kepada masyarakat, dan juga untuk penguatan pemulihan ekonomi. Dalam pelaksanaan program PEN diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak. Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan juga dilakukan, apalagi karena kondisi di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya fokusan program pemulihan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Pemulihan ekonomi Indonesia juga sejalan dengan upaya bersama pemulihan ekonomi dunia. Di tahun 2022 ini, Indonesia terpilih menjadi pemegang presidensi G20. Momentum ini harus dapat dimanfaatkan bagi pemulihan ekonomi dan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab sih dengan kondisi ekonomi di pasca pandemi ini? Apakah cuma pemerintah? Nah, berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah tentunya tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan seluruh rakyat. Jadi tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, melainkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah maupun swasta pun juga bisa terus berkolaborasi dalam penanggulangan pasca pandemi untuk perbaikan ekonomi. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat pandemi, sektor informal menjadi sektor khusus yang menjadi perhatian pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Dengan harapan, UMKM dapat memperpanjang napas dan meningkatkan kinerjanya yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. UMKM yang bisa bertahan adalah yang memiliki kemampuan membaca market dan mengoneksi market. Hal itu bisa dibantu oleh digital. Ekonomi digital yang berkembang pesat menjadi peluang bagi pemulihan ekonomi. Contohnya, semakin berkembangnya e-commerce dan meningkatkan ekspektasi di masa depan. Kombinasi memanfaatkan pemulihan ekonomi plus memanfaatkan teknologi digital adalah peluang bisnis ke depan di tengah pemulihan ekonomi. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Untuk itu, generasi muda menjadi peluang apabila sudah dibekali ilmu hingga memiliki kualitas yang baik. Generasi muda dapat menyambut era digital baru dengan memanfaatkan digitalisasi sebaik mungkin, terutama dalam sektor ekonomi. Contohnya dengan mengoptimalkan setiap peluang bisnis untuk mendorong ekonomi.
lalu juga meningkatkan skill dan terus belajar ilmu-ilmu baru. Generasi muda juga dapat memperluas jaringan untuk lebih besar lagi berdampak bagi PEN. Selanjutnya adalah relevansi dengan pemikiran ekonomi Keynesian. Teori Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang diukur melalui jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori Keynes menganggap bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Maksudnya adalah ketika seseorang membelanjakan uangnya, ia secara tidak langsung memberikan pendapatan kepada orang lain. Siklus inilah yang harus dijaga agar perekonomian berjalan secara normal. Namun, ketika terjadi sebuah krisis ekonomi, masyarakat cenderung bereaksi dengan mengurangi belanja dan menahan uangnya. Menurut Keynes, reaksi tersebut justru menyebabkan berhentinya siklus perputaran uang sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Solusinya adalah pemerintah harus melakukan intervensi dalam menjaga minat masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan government expenditure yang dapat menjadi stimulus belanja konsumsi. Pada sisi permintaan, pemerintah akan menyiapkan social safety net atau jaring perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Pada sisi penawaran, pemerintah akan melakukan upaya penahanan agar sisi supply tidak kolaps akibat krisis. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan pengaruh pemikiran Keynesian tersebut adalah: yang pertama, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, misalnya dengan memberikan insentif tarif listrik, subsidi kebutuhan pokok, maupun pemberian bantuan sembako kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan relaksasi perpajakan seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, menjaga daya beli masyarakat, misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang pendapatannya menurun maupun yang mengalami PHK. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi seluruh sektor yang ada di Indonesia, tak terkecuali pada sektor perekonomian. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. Hal ini sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mengatasi krisis. Dengan menjaga siklus perputaran uang sebagai stimulus belanja konsumsi. Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya dukungan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, melainkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah maupun swasta harus terus berkolaborasi dalam rangka penanggulangan dan perbaikan ekonomi pasca pandemi. Itu dia, demikian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.